Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya kalah 2 kali dalam pertarungan paling sengit, lalu memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang sama? Hari ini kita akan membongkar kisah seorang tokoh yang rela dicap sebagai pengkhianat demi sebuah misi yang jauh lebih besar, menyelamatkan bangsa dari ketidakberesan. Pada tahun 2014, Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, membawa semangat perubahan dan nasionalisme yang membara. Ia kalah. Pukulan telak itu tidak mematahkannya. 5 tahun kemudian, pada 2019, ia kembali mencalonkan diri. Pertarungan kembali sengit, dan lagi-lagi ia harus menelan pil pahit kekalahan. Dua kegagalan ini bisa membuat siapapun patah arang. Namun bagi Prabowo, ini adalah pelajaran. Ia sadar, jalan menuju kekuasaan tidak harus selalu melalui pintu depan. Ada cara lain, cara yang lebih strategis, yang ia yakini dapat menggunakan untuk memperbaiki bangsa. Setelah kekalahan keduanya, semua langkah mengejutkan diambil. Prabowo menerima tawaran Presiden Jokowi untuk bergabung di dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Publik terkejut, banyak yang menyebutnya pengkhianat, menganggapnya tunduk pada kekuasaan. Namun di balik keputusan itu, ada sebuah misi yang lebih besar. Prabowo percaya pemerintahan saat itu tidak berjalan dengan baik. Ia melihat adanya ketidakberesan di berbagai aspek, ekonomi, sosial, dan kedaulatan. Prabowo memilih untuk menyelinap masuk sebagai Menteri Pertahanan. Ia memiliki akses dan pengaruh langsung di lingkungan kekuasaan. Ia tidak lagi berada di luar, mengkritik di pinggir lapangan. Ia berada di dalam, mempelajari sistem, dan mencari cara untuk memperbaiki dari dalam. Pada akhirnya, ia memenangkan pertempuran. Namun, bagi seorang murid sejati dari The Art of War, kemenangan dalam pemilihan hanyalah permulaan. Permulaan dari pertempuran yang sesungguhnya. Selama 10 bulan pertama kepresidenannya, Prabowo tidak bertindak tergesa-gesa. Ini adalah fase membaca dan menilai sebuah babak krusial yang ia pelajari dari Sun Tzu. Ia tahu, untuk memenangkan perang, ia harus terlebih dahulu mengenal musuh dari dalam dan mengenal medan pertempuran. Medan pertempuran itu adalah birokrasi, sistem ketidakberesan yang telah lama mengakar. Prabowo menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengevaluasi setiap kementerian dan setiap individu di lingkaran kekuasaannya. Ia tidak langsung menyerang, ia membiarkan lawan, yaitu korupsi, inefisiensi, dan fragmentasi kekuasaan merasa aman. Ini adalah taktik menyesatkan musuh, membuat mereka lengah dan tidak menduga langkah selanjutnya. Tepat di bulan ke-10 setelah semua data terkumpul dan semua kekuatan tersembunyi terpetakan, Prabowo melancarkan serangan dengan ketegasan yang dingin dan tanpa kompromi. Ia melakukan resapel kabinet secara besar-besaran. Ini bukan sekedar perombakan politik biasa, melainkan sebuah tebasan pedang yang presisi, menghilangkan elemen-elemen yang menghambat dan menempatkan orang-orang yang loyal dan kompeten di posisi strategis. Kisah Prabowo Subianto adalah cerminan dari seorang patriot sejati yang rela mengorbankan segalanya demi bangsanya. Ia tidak hanya berjuang di medan politik, tetapi juga di medan batin, menghadapi cemoohan dan keraguan. Namun semua itu ia hadapi dengan satu tujuan, untuk mengembalikan kehormatan kedaulatan Indonesia. Pada akhirnya, ia tidak hanya menjadi presiden, melainkan juga simbol dari ketekunan, pengorbanan, dan cinta yang tak terhingga kepada tanah air. Ia membuktikan bahwa jalan untuk menjadi pemimpin sejati bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa besar pengorbanan yang kita berikan di sepanjang jalan. Ia masuk ke dalam pemerintahan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk mempelajari musuh dari dalam. Ia tidak sekedar memenangkan kursi presiden, tapi juga memenangkan kepercayaan rakyatnya
untuk membangun masa depan yang lebih baik.